Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Al-Wajiz. Dan kita sampai pada kitab Al-Ashribah. Mungkin sebagian buku yang terutama yang cetakan lama tidak ada pembahasan ini, tapi yang cetakan baru sudah ada, yaitu kitab Al-Ashribah. Qala al-muallif hafizahullah, ma yashrabuhul insanu minal ma'i wal labani wal asali wa ghairi dhalik kulluhu mimma an'amallahu bihi 'alan nas walidzalika imtanna 'alaihim bihi wa amarahum bisyukrih. Yang dimaksud dengan pembahasan ini yaitu beliau memulai dengan apa-apa yang diminum oleh manusia, yaitu berupa air atau susu ataupun madu dan selainnya. Kulluhu mimma an'amallahu bihi 'alan nas. Seluruh yang telah kita sebutkan tadi itu adalah salah satu atau di antara apa yang telah dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, atau salah satu bentuk kenikmatan Allah kepada manusia. Walidzalika imtanna 'alaihim bihi. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, yaitu berupa air tersebut kepada manusia. Wa amarahum bisyukrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mensyukurinya. Jadi di samping kita bersyukur terhadap kenikmatan kesehatan ataupun anggota badan yang lainnya, maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan berupa air minum, baik itu berupa air putih, air susu ataupun madu dan selainnya. Karena sebagaimana kita saksikan mungkin di beberapa tempat atau wilayah Indonesia sebagian kekurangan air. Dalam waktu yang sama salah satu tempat kebanjiran. Dalam waktu yang sama pula ada yang kekeringan, dan ini merupakan sunnatullah. Dan juga kenikmatan atau air yang diberikan oleh di sebagian wilayah itu juga merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ya alhamdulillah hidup di lingkungan yang tidak susah mendapatkan air, dan juga alhamdulillah kita tidak pernah kebanjiran hampir sampai menghanyutkan segala perabotan kita dan seterusnya. Ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kenikmatan ini pula Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Faqala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhya bihi baldatan maita wa nuskiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan kami telah menurunkan air hujan dari langit, yaitu air yang tahur, yang bersih, yang suci. Linuhya bihi baldatan maita. Untuk apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit? Di antaranya adalah agar kami menghidupkan negeri yang mati. Wa nuskiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan juga kami akan memberikan minum kepada apa-apa yang telah kami ciptakan, baik itu dari an'am, binatang ternak, ataupun dari manusia, yaitu katsira, yaitu akan kami berikan minuman yang banyak, air yang banyak bagi mereka. Jadi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan air hujannya itu untuk menyuburkan
tanaman, tanah yang gersang menjadi tanah yang subur sehingga bisa ditanami, dan di sisi yang lainnya air hujan tersebut bisa digunakan oleh manusia ataupun hewan ternak sebagai air minum mereka. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan dari langit. Lakum minhu syarabun, dari air hujan tersebut dapat kalian gunakan sebagai air minum. Wa minhu syajarun fihi tusimun, dan juga di antara air tersebut ketika mengenai negeri ini, bumi ini, itu bisa menumbuhkan syajarun, bisa menumbuhkan pepohonan, tumbuhan, fihi tusimun, sehingga dengan adanya tumbuhan tersebut kalian bisa mengembala binatang ternak kalian. Tusimun yaitu kalian bisa mengembala hewan. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan makan hewan kecuali di situ ada tumbuhan atau pepohonan yang daunnya bisa dimakan oleh hewan ternak tersebut. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bighazinin. Maka kami telah menurunkan air hujan dari langit, fa asqaynakumuhu, kemudian kamilah yang memberikan air minum kepada kalian, wa ma antum lahu bighazinin, dan tidaklah kalian itu dapat menyimpan air tersebut. Artinya air turun dari hujan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menampung air kemudian memastikan bahwasanya kita tidak akan mungkin kehabisan air, karena itu semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga tidak bisa menentukan kapan kita itu harus diturunkan hujannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sebagai pawang hujan misalkan, bisa menahan hujan di sini atau bisa menurunkan, mengalihkan hujan ke laut dan seterusnya, maka berdasarkan ayat seperti ini merupakan apa? Pernyataan yang dusta. Mereka mengaku-ngaku terhadap sesuatu yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengatakan bahwasanya Allah lah yang akan menurunkan air hujan kepada siapa saja dan di mana saja dia berada. Tidak bisa kita menentukan. Sehingga sebagaimana kita jelaskan tadi, dalam satu wilayah atau misalkan dalam satu negara saja ada yang hujan, ada yang tidak dalam waktu yang bersamaan, bahkan ada yang banjir, ada yang kekeringan. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya air hujan itu tidak bisa diatur oleh manusia. Sebanyak usaha apapun manusia untuk menghalangi atau mencegah turunnya hujan, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki turun hujan pasti akan turun. Sebagaimana ketika seorang menginginkan berusaha untuk menurunkan hujan, akan tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki maka tidak akan turun. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tidak turun hujan bukan mendatangkan pawang hujan, bukan mencari garam yang banyak misalkan. Akan tapi yang dilakukan hanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan salat istisqa, yaitu meminta hujan, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Tidak ada caranya lain, karena ini merupakan hak atau hanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam hal menurunkan hujan. Wa qala ta'ala, wa inna lakum fil an'ami la ibrah, dan sesungguhnya bagi kalian dalam binatang ternak itu ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil dari binatang ternak? Nuskikum mimma fi butunihi, kami berikan kepada kalian berupa air, dan air itu berasal dari perut-perut hewan ternak tersebut. Mim baini farthin wa damin, bahkan sumber air tersebut yang berada di dalam perut binatang ternak itu di antara kotoran dan darah. Dan itu kita tidak bisa membayangkan, itu bukan tempat yang bersih.
karena tempat keluarnya kotoran dan juga tempat darah, dan kita tidak akan mungkin mengkonsumsi kotoran dan juga kita tidak meminum darah. Akan tapi di antara keduanya tersebut keluarlah air yang mana kita bisa meminum tersebut. Apakah air tersebut? Yaitu labanan khalisan sa'iqan lisyaribin, yaitu susu yang murni yang bisa untuk diminum. Nah, kita nggak bisa membayangkan ternyata air susu yang begitu enaknya kita minum ternyata berasal dari tempat yang mungkin menurut kita sangat jorok. Ini menunjukkan bahwasanya pelajaran bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya misalkan lingkungan yang buruk, misalkan dia dilahirkan dari lingkungan yang buruk, broken home misalkan, lingkungannya kebetulan ya qadarullah itu misalkan penjahat semuanya, atau minimal dia bukan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dilahirkan dari keluarga tersebut seorang yang semangat belajar menuntut ilmu, akhirnya dia sebagai dai, mungkin atau tidak mungkin. Itu juga merupakan pelajaran bagi kita. Ternyata sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selamanya dikeluarkan atau dihasilkan oleh sesuatu yang bagus pula. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa saja untuk keluar dari lingkungan yang buruk, kemudian dia bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik, maka itu semuanya pasti sangat mungkin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga jangan melihat latar belakang seorang, apalagi memanggil anak haram misalkan. Nah, yang berbuat zina siapa? Orang tuanya. Akan tapi anaknya kan tidak mengerti apa-apa. Bisa jadi dia tuh malah nanti kalau dididik dengan pendidikan yang bagus, dia malah menjadi dai ataupun menjadi orang yang besar, dan itu semuanya mungkin. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan laban, menciptakan susu yang ternyata itu dari tempat yang menurut kita sangat buruk, dari tempat di sampingnya kotoran, ada darah, yang mana kalau kita terkena darah saja sedikit saja, apalagi terkena kotoran, tentu kita akan mencucinya. Namun ternyata di tengah-tengah tersebut ada setetes air yang sangat bermanfaat bagi kita, bisa menyegarkan diri kita ataupun bisa menyehatkan tubuh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala anin nahli. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nahal atau lebah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut-perut lebah tersebut syarabun, yaitu minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang beraneka macam warnanya, fihi shifaa'un linnas, dan di dalam minuman tersebut itu ada obat bagi manusia. Dan inilah dimaksud dengan madu, yaitu memiliki banyak khasiat yang telah dijamin, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara minuman yang secara asal pasti membawa manfaat adalah asal, yaitu madu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lain, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Bagaimana menurut kalian, yaitu tentang air yang kalian minum, a antum anzaltumuh, apakah kalian sendiri yang menurunkannya dari langit, dari awan, anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkan air hujan tersebut. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, dan apabila kami menghendaki, kami tentu bisa menjadikan air tersebut rasanya asin. Falaula tashkurun, mengapa kalian tidak bersyukur? Ini juga menunjukkan bahwasanya air hujan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. A antum anzaltumuh, apakah kalian yang menurunkannya? Ini tanya bukan karena Allah tidak mengetahui, tetapi ini merupakan tanya bentuk pengingkaran, bahwasanya kalian itu tidak akan mungkin bisa menurunkan air hujan dari langit, dari awan. Am nahnu
al-munzilun, ataukah kamilah yang menurunkan air hujan? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya adalah jelas, Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kalian bisa kalian minum. Kalian tidak memiliki peran sedikit pun dalam menurunkan hujan tersebut. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, dan apabila kami menghendaki, kami akan jadikan air itu asin. Ya, kita bisa bayangkan apabila seluruh air itu rasanya asin, kita tidak bisa minum air tersebut. Seandainya airnya seluruhnya seperti air di laut tanpa ada penyulingan dan seterusnya, maka kita tidak akan bisa membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang kita minum. Tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan air hujan yang bisa menumbuhkan tumbuhan, yang bisa kita tampung di tanah atau di rumah dan seterusnya. Falaula tashkurun, mengapa kalian tidak mau bersyukur atas kenikmatan tersebut? Jadi di sini meskipun tidak menggunakan lafaz perintah, yaitu perintah kalian untuk bersyukur, maka ini sudah merupakan falaula tashkurun, mempertanyakan kenapa kalian tidak mau bersyukur terhadap nikmat ini. Yang artinya kalian itu bersyukurlah terhadap kenikmatan air ini. Itu seputar, yaitu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan air ini, dan juga yang menunjukkan bahwasanya air hujan ini merupakan hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil ashribati al hillu. Sekarang kita menginjak ke hukum air. Dan hukum asal pada seluruh minuman adalah halal, artinya kita boleh meminumnya. Fala yahrumu minha illa ma qamad dalilu ala tahrimihi. Maka tidak diharamkan dari meminumnya kecuali apa-apa yang telah ditegakkan dalil atas pengharamannya. Wa qad sabaqa fi kitabil hududi al-kalamu anil khamri wa ma yulhaqu biha. Dan telah lalu dalam kitab al-hudud, ya kenyataannya dalam kitab ini bukan telah lalu tapi akan dibahas dari kitab hudud, yaitu pembicaraan masalah khamr, yaitu beberapa minuman yang diharamkan. Jadi tidak akan merinci tentang minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena secara asal hukumnya adalah halal dan yang diharamkan adalah hanya khamr, dan khamr akan dibahas pada babnya. Wa yukrahul khaltu baina aktsari min nau'in mimma yu'saru. Nah, ini sedikit tentang tata cara bagaimana kita meminum. Dan dimakruhkan mencampur di antara aksar min nau', lebih dari satu jenis, yaitu 2 jenis atau 3 jenis minuman. Mimma yu'sar, yaitu minuman yang yu'sar diperas atau di jus. Katamri waz zabib, seperti mencampur kurma dengan zabib. Zabib ada yang mengatakan anggur kering, ada yang mengatakan kismis. Kismis itu dilarang mencampur, karena kalau dulu itu cara minumnya itu biasanya gimana? Enggak, maksudnya anggur dimasukkan ke mulut atau tamar, tapi ketika di sini di jus, di saring, dulu itu biasanya Rasulullah SAW kadang kalau minum itu tamar, kurma itu dimasukkan dalam gelas, disimpan beberapa hari, 2 atau 3 hari itu baru diminum airnya, dan juga komparnya juga dimakan, dan itu rasanya juga jauh lebih nikmat. Tapi tidak sampai ke 7 hari ataupun 14 hari, yang mana kalau semakin lama akan semakin menjadi khamr yang bisa memabukkan. Tapi kalau cuma 2 hari atau 3 hari itu tidak sampai derajat memabukkan. Dan biasanya mereka itu minum dengan cara seperti itu, atau makan tamar kurma dengan cara seperti itu. Nah, di sini yang dilarang adalah dengan mencampur antara tamar dan zabib, yaitu kismis dicampurkan dalam satu gelas kemudian disimpan. Itu yang tidak dibolehkan atau dimakruhkan di sini. Wa nahwihi ma mimma ya'sirun nasu, dan selainnya, yaitu tidak hanya tamr atau zabib saja,
yaitu mimma ya'sirun nasu makhafata isra'it takhammur ilahi. Di sini dijelaskan makhafata isra'it takhammur, yaitu ilahnya. Meskipun Rasulullah tidak menyebutkan ilah, tapi di sini mu'allif seolah-olah menjelaskan kenapa itu dilarang untuk dicampur, karena itu makhafata, diketakutkan mempercepat proses fermentasinya, yaitu proses menjadikan minuman itu bisa memabukkan. Jadi prosesnya bisa semakin cepat. Fayashrabuhu wa huwa la yadri, sehingga kalau itu sudah cepat menjadi khamr, dia minum dan dia tidak mengetahui itu ternyata sudah menjadi khamr. Itu diantara ilahnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi atau hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yukhlata zabibu wa tamru wal busru wa tamru, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencampur zabib, yaitu kismis tadi atau anggur kering, wa tamru dan juga tamr kurma, dan juga dilarang untuk mencampur al busru wa tamr. Busru itu kurma yang belum matang, masih mentah. Dan juga dilarang untuk mencampur kurma yang belum mentah dengan kurma yang sudah matang. Ini merupakan dalil bahwasanya kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Kemudian para ulama memang berbeda pendapat kenapa atau apa sebab larangan tersebut. Tadi isyarat kita jelaskan diantaranya adalah untuk mempercepat menjadikan minuman tersebut menjadi khamr. Sebagaimana di sini beliau muallif hafizahullah membawakan sebuah ucapan dari Al-Bukhari yaitu Ibnu Qudamah, wa innama nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika li illati isra'ihi ila sukri al-muharram. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu, yaitu melarang mencampurkan antara dua minuman tadi, li illati isra'ihi, yaitu dengan sebab isra'ihi, karena cepatnya menjadi memabukkan yang diharamkan, yaitu dikhawatirkan menjadi khamr, minuman yang memabukkan. Fa idza lam yujad lam yathbutit tahrim, akan tapi apabila tidak terdapat hal yang memabukkan, tidak sampai memabukkan, maka itu tidak diharamkan. Jadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebatas apabila minuman atau campuran tadi itu bisa memabukkan, bisa menyebabkan minuman tersebut menjadi khamr. Tapi tatkala minuman tadi dicampur hanya 1 hari atau 2 hari belum sampai menjadi khamr, maka itu tidak dilarang. Kama annahu alaihi salamu naha anil intibadhi fi awiyatin muayyanatin li hadhihi al-illah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang intibad, yaitu intibad itu ya proses penyimpanan minuman agar terjadi fermentasi fi awiyatin muayyanatin, pada satu wadah tertentu, li hadhihi al-hillah, dengan sebab tersebut, ilah tadi. Tsumma amarahum bisyurbi fiha ma lam tujad haqiqatu al-iskar. Kemudian beliau memerintahkan untuk segera minum fiha ma lam tujad haqiqatu al-iskar, selama tidak terdapat hakikah al-iskar, yaitu yang bisa menyebabkan memabukkan. Jadi intinya di sini proses pembuatan minuman ini, cara minum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awalnya adalah hanya mencampur tamar atau kurma dalam air, tapi itu tidak sampai merubah zatnya ke zat yang bisa memabukkan. Jadi selama itu tidak bisa memabukkan, maka itu tidak masalah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak semua yang bisa mengandung alkohol itu bisa dihukumi sebagai khamr. Jadi seperti durian misalkan. Durian ada unsur-unsur seperti ini. Jadi kalau kita meletakkan di dalam air gelas, membiarkan selama 1 bulan atau 2 bulan bahkan lebih, itu bisa menjadi khamr. Tapi tatkala kita masih membiarkannya cuma 1 hari 2 hari, maka itu belum sampai menjadi khamr. Begitu pula dengan tape. Jadi itu tahapannya belum sampai
minuman yang memabukkan. Jadi itu juga diperbolehkan, karena tapi itu sama saja dengan Nabi SAW tadi masih meletakkan kurma di dalam air selama beberapa hari. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini selanjutnya muallif hafizallah melanjutkan tentang adab asyurbi, yaitu adab-adab ketika minum. Yang pertama adalah an yaqula idza arada syurba bismillah, yaitu untuk mengucapkan bismillah ketika hendak minum. Hal ini berdasarkan hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya adalah seorang pemuda, seorang anak kecil yang hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Salamah setelah itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Abi Salamah pun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfati, dan tanganku itu tatishu fis sahfah, apa? Ya mondar-mandir, bukan mondar-mandir, akan tapi bergerak ke sana kemari di atas piring, yang ambil yang dekat, ngambil yang jauh. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepadaku, ya ghulam, samillaha wa kul biyaminik, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah atau sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat, itu mulailah dari yang paling dekat. Nah, dari hadis ini berkata Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, wa tasmiyatu fi syurbil ma'i wal labani wal asali wal maraqi wad dawa'i wa sairil masyrubati kat tasmiyati ala ta'am. Membaca bismillah pada minum air, yaitu ketika minum air atau minum laban, minum susu atau asal atau madu, al-maraq yaitu kuah, wadawa yaitu minum obat, wasairil masrubat dan seluruh bentuk minuman, katasmiyati ala ta'am, maka ucapan tasmiyah pun sama ketika kita hendak makan, yaitu mengucap bismillah. Wa tahsulu tasmiyatu biqaulihi bismillah, dan yang dimaksud dengan tasmiyah di sini yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengucapkan bismillah saja. Jadi tidak harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena Rasulullah hanya mengatakan samillah, yaitu sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikiaskan bahwasanya hukum minum itu sama dengan hukum makan, yaitu hendaknya dia berdoa atau membaca bismillah. Kemudian adab yang kedua yaitu an yashroba biyaminihi, yaitu minum dengan tangan kanan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ta'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha, dan janganlah kalian, salah seorang dari kalian, sekali-kali makan dengan tangan kirinya, wala yashrabanna biha, dan janganlah kalian sekali-kali untuk minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, begitu pula syaitan itu juga minum dengan tangan kiri. Jadi ini juga termasuk larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menyerupai syaitan dalam hal apapun, bahkan dalam hal makanan. Jadi kalau kita makan dan minum ketika kita menggunakan tangan kiri, itu berarti kita menyerupai syaitan.
Adapun yang ketiga dari adab ketika kita minum adalah an yashroba qa'idan, yaitu hendaknya ketika minum dalam keadaan apa? Duduk. An Abi Sa'idin Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara an syurbi qa'iman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dengan berdiri, yaitu mencela minum dengan berdiri. Dan juga berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa, dia nggak sadar ketika minum dalam keadaan berdiri, maka apa yang dilakukan? Falyastaqi, maka hendaklah dia memutahkan apa yang telah dia masukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini merupakan sindiran atau larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum dengan berdiri. Lalu sebenarnya boleh apa tidak minum dengan berdiri? Fihi tafsil. Di sini kan jelas. Jangan sekali-kali la yasroban, ada takkid. Nunut taukid. Jangan sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah. Jadi minumnya antum berdiri terus. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya sakaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba qa'iman. Saya memberikan air minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan air Zamzam, memberikan air Zamzam. Dan Rasulullah pun juga minum dengan berdiri. Itu pernah. Lalu bagaimana kita menjamak keduanya? Karena dua-duanya adalah dalil yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua-duanya. Yaitu baik itu dalil yang melarang minum dengan berdiri ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ternyata juga minum dengan berdiri. Dan jumhur ulama memang mengatakan tentang artinya boleh, artinya hukumnya secara asal tetap boleh meminum dengan berdiri, akan tapi tatkala bisa mengumpulkan hadis, bisa mengamalkan keduanya, apalagi ketika ada kaidah as-sunnah al-qauliyah muqaddamah ala sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya qaul, yang ucapan berupa perintah ataupun larangan, itu harus didahulukan daripada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang hanya dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa jadi itu merupakan kekhususan, bisa jadi itu merupakan kekhususan, apalagi kalau secara zahirnya itu bertentangan dengan ucapan beliau. Rasulullah nikah berapa? Misalkan ada yang mengatakan 9 atau 11. Tapi ketika Allah juga memerintahkan hanya 4. Atau Rasulullah juga ketika melarang sahabatnya menikah lebih dari 4, yaitu untuk menceraikan setengahnya apabila dia memiliki istri 8. Ini kan merupakan fi'il Rasulullah SAW bertentangan dengan qaulnya, ucapannya. Nah, dalam keadaan seperti ini kita mendahulukan mana? Qaulnya, yaitu perintah atau larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara umum kita juga seperti itu dalam sunnah-sunnah yang lainnya. Apabila secara zahir itu bertentangan, maka meskipun para ulama mengatakan bolehnya, tidak haram, maka tetap lebih baik kita ketika minum pun juga apa? Dengan duduk. Artinya tidak mencela secara habis-habisan, makan kok minum kok berdiri, tapi juga tidak minum secara berdiri terus menerus, karena Rasulullah pun juga melarang. Bahkan di sini memerintahkan faman nasya falyastaqi, barang siapa yang lupa karena buru-buru ngambil air ternyata dia berdiri, dalam keadaan berdiri, maka diperintahkan untuk memuntahkan apa yang telah dia minum. Ini juga menunjukkan bahwa perkara minum secara berdiri itu juga bukan perkara yang ringan.
Jadi ya kalau sesekali itu insya Allah tidak mengapa, tapi jangan sampai kita membiasakan hal tersebut apalagi kita sebagai apa? Thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu. Jangan sampai mengatakan hanya boleh atau tidaknya, tapi kita juga harus mengutamakan mana yang sunnah, mana yang lebih utama. Kita tidak mencukupkan apa yang boleh-boleh saja, tapi kita juga mengutamakan apa yang di situ ada keutamaan, ada pahala. Jadi ketika minum pun juga kita melakukan dengan duduk sebisa mungkin. Kemudian yang keempat dari adab minum adalah an yashraba min ina'in zahirin yubsiru ma fihi, yaitu minum dari wadah yang zahir, yang nampak, yubsiru ma fihi, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi maksudnya kita tahu air itu ini kan jelas di dalamnya, airnya jernih, tidak ada kotoran. Atau ketika kita minum gelas yang gelap misalkan warna hijau, tapi kan kita masih bisa melihat di dalam gelas tersebut kotor atau tidak. Itu maksudnya judul ini. Jadi an yashraba min ina'in zahirin yubsiru ma fi, ketika kita minum hendaknya dari tempat yang kita bisa melihat isi air tersebut. Wala yashrabu mimma la yurabatinuhu kal fakhar wa nahwihi, dan hendaknya dia itu tidak minum dari suatu wadah tempat yang tidak bisa dilihat isinya, yaitu dalamnya. Kal fakhar, apa fakhar? Yaitu barang tempat minum yang pecah belah dari tanah, kendi misalkan, itu fakhar. Jadi kalau seperti itu kan kita tidak bisa melihat apa yang ada dalam isinya, artinya tidak langsung minum dari tempat tersebut. Jadi kalau kita memiliki kendi ya dituangkan terlebih dahulu ke gelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fis-siqai wal kirbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari fi siqa, fi mulut, siqa ya tempat air teko, wal kirbah, kirbah adalah tempat air minum. Kalau dulu itu orang safar biasanya terbuat dari apa? Kulit yang bentuknya agak lonjong dikit, itu kirbah. Jadi Rasulullah melarang untuk minum dari tempat seperti itu. Jadi di antara hikmahnya, ilahnya sebagaimana dijelaskan mu'alif, kenapa kita itu dilarang langsung dari teko? Karena kan teko biasanya gelap atau besar, kita tidak tahu dalamnya itu ada kotoran atau tidak, sehingga ini dilarang untuk minum dari mulut teko atau kirbah tersebut, sehingga kita bisa menuangkan terlebih dahulu dalam gelas dan kita bisa mengetahui apa yang ada dalam wadah tersebut. Jadi ilahnya di situ bukan tekonya, besarnya, akan tapi kita tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Jadi kalaupun botol aqua misalkan yang 1,5 liter itu kan ya ukuran teko, tapi boleh apa tidak langsung kita meminum? Ya boleh, selama kita mengetahui apa yang di dalamnya secara zahir dari hadis tersebut. Jadi di sini jelaskan bukan masalah besarnya wadah air minum. Ya cuma kalau nggak mungkin tekonya besar kita langsung minum dari baskom misalkan, meskipun itu bersih, tapi tetap dimasukkan ke dalam gelas terlebih dahulu. Jam berapa biasanya? Lanjut apa? Selesai dulu. Terus kita lanjutkan satu dulu aja. Adab yang kelima yaitu alla yashraba fi ina'in maksurin, yaitu tidak minum dari tempat atau wadah yang pecah. Jadi misalkan di sini ada lubangnya, terkena pecah. An Abi Sa'idin Al-Khudri annahu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min sulmatil qadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
minum dari sulmatil qadah. Di sini jelaskan sulmatul qadah hiya maudhi'ul kasri minhu. Sulmah itu ya pecahan, al-qadah itu ya mungkin kalau kita gelasnya atau tempatnya. Jadi maksudnya di larangan minum adalah ada pecahan. Jadi ketika ada pecahan dalam gelas ataupun yang lainnya, maka dilarang minum dari bagian yang pecah tersebut. Jadi bukan gelasnya, jadi nggak boleh bukan gelas pecah, tapi pada bagian yang terkena pecahan. Qala Al-Khattabi rahimahullah, Al-Khattabi berkata, innama nuhiya anisyurbi min sulmatil qadah li'annahu idza syariba minha tasabbabal ma'u. Sesungguhnya dilarangnya minum dari tempat yang pecah itu li'annahu idza syariba minha, dikarenakan apabila dia minum dari tempat tersebut tasabbabal ma', maka air itu bisa mengalir, bisa merembes dari tempat tersebut karena biasanya kan tidak rata. Wasala qatruhu ala wajhihi wa thawbihi. Ini di antara hikmah yang lainnya, kalau tempatnya pecah maka itu bisa ada tetesan yang menetesi wajahnya atau pakaiannya. Li'anna sulmata la tatamasaku 'alaiha syafatu syaribi. Karena bagian yang pecah tersebut la tatamasak 'alaiha syafatu syarib, yaitu bibir orang yang minum itu tidak bisa memegang, bukan apa itu tidak bisa apa? Tidak bisa pas, tidak bisa pas pada tempat yang pecah tadi. Kama tatamasaku alal maudhi'is sahihi minal kuzi wal qadah, sebagaimana dia tidak bisa minum dengan cara yang tepat pada gelas yang tidak pecah. Jadi kalau tidak pecah kan minumnya enak, artinya tidak ada celah untuk keluar air dari gelas keluar. Waqad qila, dan dikatakan pendapat yang lain, innahu maq'adu syaiton, karena tempat yang pecah ini merupakan tempat duduknya syaitan, tempat nongkrongnya syaitan. Fayuhtamalu an yakunal makna fi dzalik, maka ini ada ihtimal yang lainnya, ada kemungkinan yang lain makna tersebut, yaitu tempat duduknya syaitan. Anna maudhi'a sulmati la yanaluhu at-tandzifu at-tamu idza ghusila al-ina. Sebab yang lain bahwasanya tempat yang pecah tadi, bagian yang pecah tadi itu tidak bisa dibersihkan secara sempurna. Idza ghusila al-ina, apabila wadah tadi, gelas tadi dicuci. Fayakunu syurbu ala ghairi nadhafatin, maka berarti dia minum dari tempat yang tidak bersih. Wa dzalika min fi'li syaitani wa taswilihi, dan kita bisa minum dari tempat yang tidak bersih, ini merupakan perbuatan syaitan. Wa taswilihi, wa taswisihi, atau bisikan rayuan dari syaitan. Wa kadzalika idza kharajal ma'u fasala minasul mati, begitu pula apabila air tersebut keluar kemudian mengalir dari tempat yang pecah tadi, fa asaba wajhahu wa thawbahu, kemudian mengenai muka dan pakaiannya, fa inna ma huwa min i'nati syaitani wa idzaihi iyyahu, maka ini merupakan bisikan setan dan idzaihi iyyahu, dan merupakan gangguan atau godaan syaitan kepadanya. Ini diantara salah satu atau beberapa adab yang kita sebutkan ketika kita hendak minum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.